Idul Adha, permintaan hewan kurban di Klaten, Jawa Tengah meningkat. Harga hewan kurban juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu, meski wabah PMK masih mengancam. Ya, sementara itu harga daging sapi di pasar tradisional Mojokerto, Jawa Timur justru naik mendekati Idul Adha. Dan kini harga daging sapi mencapai Rp130.000 dari sebelumnya Rp120.000 per kilo. Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban di Klaten, Jawa Tengah meningkat. Pemesanan hewan kurban sudah mulai dilayani sejak 1 bulan lalu. Adanya wabah penyakit mulut dan kuku membuat permintaan hanya datang dari pembeli lokal di Kabupaten Klaten. Sebab lalu lintas peredaran sapi dari luar daerah dibatasi. Warga memilih datang dan membeli hewan kurban langsung dari kandang. Dibanding tahun lalu, harga jual sapi juga mengalami peningkatan sekitar Rp500.000. Harga satu ekor sapi sendiri kini mencapai Rp21.500.000 hingga Rp25 juta tergantung jenis dan ukurannya. Ya, sebulan sebelum itu udah pada pesen ya. Dari mana aja Pak pembelinya? Ya, dari lokal aja Kabupaten Klaten. Untuk harganya berapa? Paling rendah berapa? Rendah saya jual tuh Rp21.500, paling tinggi Rp25. Cuman harganya ada kenaikan dikit. Ya, dibanding tahun lalu gimana Pak? Ya paling mentok 500 kan sini. Selain itu, jelang Hari Raya Idul Adha, harga daging sapi di Pasar Tanjung Anyar, Kota Mojokerto, Jawa Timur justru mengalami kenaikan. Daging sapi kualitas premium dijual seharga Rp130.000 per kilo atau naik Rp10.000 dari sebelumnya Rp120.000 per kilogram. Sementara daging sapi kualitas biasa dijual Rp120.000 dari sebelumnya Rp115.000 per kilogram. Naiknya harga daging sapi disebabkan meningkatnya jumlah kebutuhan masyarakat. Saya rasa meningkat ini waktu ya banyak orang yang hajatan itu. Oh, jadi banyak yang beli gitu Bu ya? Dagang dan konsumen berharap agar pemerintah terus memantau dan mengendalikan harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan signifikan. Tim Liputan CNN Indonesia. Sementara itu, pemerintah memprediksi permintaan hewan kurban pada Idul Adha mendatang akan mencapai 1,7 juta ekor. Namun, wabah penyakit mulut dan kaki yang saat ini tengah menjangkit dikhawatirkan akan membuat masyarakat lebih mudah terekspos daging terinfeksi. Lalu bagaimana cara membedakan daging hewan yang terpapar PMK dan juga langkah untuk mencegah penyakit yang hanya menyerang hewan ini bisa tidak terus menyebar? Seperti apa? Berikut informasinya untuk Anda. Merebaknya wabah PMK membuat penjualan daging segar di sejumlah pasar tradisional di Jakarta turun omsetnya. Seperti di Pasar Tebet Barat, Jakarta Selatan, pedagang yang sehari-hari menjual daging sapi potong segar ini mengaku pendapatannya selama beberapa pekan telah turun hampir 50% akibat kekhawatiran masyarakat untuk konsumsi daging merah. Kita sebelum daging datang ke pasar kan dari bos itu udah pilihan sapinya. Jadi kalau misalkan emang sakit ya nggak dipotong. Tentu tidak semua konsumen khawatir dengan daging merah yang dijual di pasar. Mereka lebih khawatir dengan peredaran daging kurban saat Idul Adha yang lebih berpotensi terpapar PMK. Ya kekhawatiran tetap ada sih, tetap ada. Kenapa? Ya takut termasuk kena penyakit PMK-nya itu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprediksi kebutuhan hewan kurban Idul Adha tahun ini mencapai 47.000 ekor. Sebagian besar hewan ini didatangkan dari daerah. Adapun hingga pekan lalu, pemerintah menyampaikan tercatat ada 242 kabupaten kota yang tersebar di 22 provinsi dengan kasus aktif PMK. Agar PMK tidak semakin meluas, pemerintah telah perketat proses distribusi hewan ternak. Pembeli hewan kurban pun diimbau untuk memastikan hewan kurban memiliki sertifikat sehat dari otoritas terkait. Kalau untuk khawatir sebetulnya ada ya sebetulnya. Cuman selama pedagang hewannya atau yang menyediakan hewan kurbannya itu dia ada surat keterangan dari dokter, ya kita sih dengan jaminan seperti itu ya kita sih sedikit tenang lah gitu. Satu hal lagi yang harus diperhatikan agar hewan kurban tidak menyebarkan PMK adalah pengelolaan limbahnya pasca disembelih. Untuk mencegah penyebar luasan penyakit mulut dan kaki, pemerintah telah menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pemotongan hewan kurban di rumah potong hewan. Jika dilakukan di luar RPH,
maka pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk mentaati sejumlah aturan supaya penyakit ini tidak semakin menyebar dan menyebabkan masalah ekologis lebih lanjut. Kementerian Pertanian membuat 12 ketentuan pemotongan hewan kurban di luar RPH. Di antaranya, tempat pemotongan hewan kurban mendapat persetujuan dari pemerintah daerah atau dinas setempat, tersedia fasilitas dan bahan untuk pembersihan dan disinfeksi, dan tersedia lubang galian untuk menampung limbah. Adapun masyarakat penerima daging hewan kurban juga diimbau untuk tidak mencuci daging yang diperoleh. Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia, Dr. Hewan Nanang Puru Subendro menyampaikan, daging yang terpapar PMK dan sehat tidak bisa dibedakan dari fisiknya. Tidak ada perubahan warna, tekstur, atau bau yang bisa diamati. Sehingga bila daging dicuci dan ternyata terpapar PMK, hal ini dikhawatirkan akan terbawa ke saluran air dan menyebarkan virusnya. Supaya potensi nempelnya virus di dalam permukaan luar daging itu tercuci dan terbawa oleh aliran air tempat cucian itu tadi. Karena kan virus PMK ini cukup lama bisa bertahan hidup di alam bebas. Di tanah bisa sampai lebih dari 1 bulan, di sepatu, di air, itu yang akan kita hindari. Nanang mengingatkan bahwa virus PMK tidak bisa menyebar ke manusia, sehingga selama daging kurban dimasak dengan baik, maka aman untuk dikonsumsi. Meski begitu, manusia bisa menjadi sarana penyebar luasan penyakit ini, sehingga harus mengambil langkah yang tepat agar mata rantai PMK dapat segera diputus. Arya Dito Tama, Indra Hadi, Jakarta.